Negeri Sarawak boleh dianggap unik karena mempunyai populasi buaya yang cukup banyak. Apabila berbicara mengenai buaya di sana, kita pastinya pernah mendengar mengenai seekor buaya legenda yang dikenali orang tempatan dengan nama Bujang Senang. Bujang Senang merupakan antara buaya terbesar di dunia dan telah hidup dan mengganas di sepanjang Sungai Batang Lupar sejak tahun 1941 lagi. Buaya gergasi ini telah berjaya dibunuh pada tahun 1992, selepas ianya membunuh seorang wanita Iban. Buaya ini mati setelah ditembak oleh pihak polis dan pemburu Iban dalam usaha selama 4 jam. Bujang Senang merupakan buaya dari spesies Crocodylus porosus, yaitu buaya air masin dan berukuran kira-kira 20 kaki panjang ketika mati ditembak. Tidak dapat dipastikan berapakah manusia yang sudah menjadi korbannya. Tengkorak Bujang Senang kini dipamerkan di Museum Sarawak di Kuching, Sarawak. Bagi kebanyakan orang, Bujang Senang mungkin hanya sekadar hewan biasa. Mungkin karena saiznya yang begitu besar dan telah membunuh begitu ramai manusia menyebabkannya begitu diguruni. Namun, bagi orang Iban yang tinggal di kawasan Sungai Batang Lupar, mereka percaya Bujang Senang adalah jelmaan manusia. Selain saiznya yang besar, buaya ini juga dianggap unik karena mempunyai garisan putih di belakang badannya. Garisan ini tidak terdapat pada mana-mana buaya biasa di Sarawak. Ia seolah-olah menguatkan mitos bahwa buaya ini adalah jelmaan seorang pahlawan Iban yang disumpah suatu ketika dahulu. Suatu ketika dahulu, terdapat seorang pahlawan Iban bernama Simalungun. Simalungun terkenal karena kekebalannya, dan diguruni musuh karena Simalungun akan memenggal kepala musuh yang tewas di tangannya. Akibat ilmu kebalnya, Simalungun tidak akan tercedera apabila terkena senjata musuh. Karena ilmu kebal yang dimilikinya ini, maka musuh-musuhnya mula mencari jalan untuk melemahkan ilmu yang dimilikinya itu. Salah satu strateginya adalah dengan menculik istrinya dan memaksa istrinya itu untuk membocorkan rahasia ilmu kebal yang dimilikinya. Penculikan ini juga dibuat atas motif balas dendam akan musuh-musuh yang pernah dibunuh olehnya. Perang dengan musuh yang telah menculik istrinya, Simalungun telah pergi bersemuka dengan musuhnya itu. Namun sebaik istrinya dibebaskan, wanita itu mati ditombak dan mayatnya jatuh ke dalam sungai. Keadaan ini menyebabkan Simalungun mengamuk dan dia segera terjun ke sungai untuk mendapatkan tubuh istrinya itu. Ketika itulah, musuhnya mula menyadari kelemahan pahlawan hebat ini. Simalungun dipercayai tidak kebal apabila berada dalam air. Setelah bertarung hebat, Simalungun akhirnya tewas. Dia dibunuh dan mayatnya dan istrinya telah dicampak ke dalam air Sungai Batang Lupar. Mengikut kisah mitos yang diperturunkan dari generasi ke generasi ini, mayat Simalungun dan istrinya yang telah dicampak ke dalam sungai itu telah disumpah menjadi buaya besar yang akan membalas dendam terhadap musuh dan keturunannya. Sama ada hendak percaya atau tidak, terpulanglah kepada Anda. Seperti mana kisah-kisah rakyat atau mitos yang diperturunkan daripada generasi ke generasi seterusnya, kisah Bujang Senang ini mungkin tidak lari daripada tokoh tambah. Sebagai contoh, ketika kisah kewujudan buaya Bujang Senang ini populer pada awal-awal dahulu, ada yang mengatakan bahwa saiznya sebesar sebuah bas. Namun apabila hewan ini dibunuh pada tahun 1992, saiznya hanyalah sepanjang kira-kira 20 kaki. Bujang Senang mula menjadi buah percakapan penduduk apabila ia membaham seorang pemimpin tempatan, penghulu bangan dari Rumah Panjang Pali di Seri Aman pada 1982. Ketika kejadian, beliau bersama abangnya yang bernama Kebir ke sungai untuk memancing udang. Ketika itulah, Bujang Senang tiba-tiba muncul dari air dan membaham sebelum mengheretnya ke dalam air sungai. Abangnya Kebir yang berada berdekatan coba menyelamatkan namun gagal. Ketika itulah Kebir perasan sesuatu yang aneh pada belakang badan buaya tersebut, di mana terdapat satu garisan berwarna putih di belakang badannya. Serangan tersebut menggemparkan penduduk karena ianya melibatkan seorang pemimpin tempatan yang terkenal. Malah pihak polis juga telah melancarkan operasi khas selama 5 hari bagi mengesan buaya yang mengganas itu namun hampa apabila usaha tersebut gagal. Peristiwa pembunuhan Bujang Senang berlaku pada bulan Mei 1992 setelah buaya gergasi itu membaham seorang remaja perempuan Iban yang sedang menyeberangi sungai yang dikatakan airnya hanya setinggi paras lutut. Remaja tersebut yang bernama Dayang anak bayang ketika itu bersama ibunya. Peristiwa itu telah menyebabkan kemarahan penduduk kampung berdekatan, dan puluhan daripada mereka telah mengadakan usaha bersama dengan pihak polis untuk menjejaki dan membunuh buaya tersebut. Setelah kira-kira 4 jam, mereka berjaya mengepung buaya tersebut tetapi cobaan membunuhnya dengan lembing dan tembakan peluru biasa gagal. Seorang dukun Iban yang hadir dalam usaha membunuh buaya itu
Kemudiannya mencadangkan buaya tersebut ditembak dengan peluru paku. Kira-kira 40 das tembakan peluru paku sepanjang 10 cm dilepaskan, dan kira-kira 22 daripadanya mengenai kepala bujang senang yang dipercayai menjadi penyebab kematiannya.